Hai semuanya, selamat datang kembali di channel gua. So guys, di video kali ini gua excited banget karena di video kali ini gua bakal ngejelasin dua topik sekaligus. Dan topik yang gua pilih ini adalah topik yang sedang viral-viralnya. Sebelum mulai, pastikan kalian untuk mengklik tombol subscribe dan please terus support channel ini agar gue bisa menyajikan video-video menarik lainnya. So, gak usah banyak basa-basi, langsung kita mulai. Nah, di topik yang pertama itu guys, gue bakal ngebahas tentang hilangnya label Palestina di Google Maps. So guys, baru-baru ini warganet sedang dihebohkan dengan postingan dari akun Instagram Astagfirullah, di mana ia memposting sebuah tuduhan kepada Google dan Apple, di mana mereka telah mengeluarkan label Palestina di peta mereka. Dan ternyata setelah gue mencari tahu, ternyata case ini juga pernah terjadi pada tahun 2016, di mana tuduhan-tuduhan serupa pernah dilontarkan kepada Google dan Apple, di mana mereka tidak memasukkan label Palestina di peta mereka. Dan pada tahun 2016 juga, perusahaan Google pernah mengklaim bahwa tuduhan tersebut merupakan hoaks karena mereka sejak awal tidak pernah memasukkan label Palestina di peta mereka. Tetapi juru bicara dari Google ini mengatakan bahwa ada bug yang telah terhapus di tepi barat dan jalur gajah ini guys. Dan mereka akan berusaha untuk memperbaiki bug-bug yang telah terhapus itu akan dikembalikan ke asal mulanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa postingan-postingan yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoaks karena Google ini memang tidak pernah memasukkan label Palestina di peta mereka. Kenapa mereka tidak memasukkan Palestina di peta mereka? Padahal Palestina ini adalah negara yang sudah diakui oleh PBB dan 136 anggota lainnya sebagai negara yang merdeka. Tetapi guys, perlu kalian ketahui, ternyata Amerika dan negara barat lainnya tidak pernah mengakui Palestina ini sebagai sebuah negara. Padahal Amerika ini merupakan markas dari Apple dan Google. Dengan adanya berita ini, pemerintah Palestina menuduh bahwa dua perusahaan raksasa teknologi ini telah berpihak kepada Israel. Dan kantor berita resmi Palestina atau WFA ini mengklaim bahwa publik di Palestina telah menghebohkan berita ini dengan tagar Free Palestine di Twitter pasca penghapusan label Palestina di peta. Menteri Luar Negeri dan Imigran Palestina Riyad Al-Maliki ternyata pernah mengirim pesan suara kepada kedua perusahaan tersebut, di mana isi dari pesan suara tersebut merupakan sebuah protes penghapusan wilayah Palestina di peta mereka. Dan Riyad Al-Maliki menilai bahwa penghapusan nama Palestina di peta mereka tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum internasional. Dan dia juga mengancam kedua perusahaan tersebut untuk membawa kasus ini ke ranah hukum apabila kasus ini terus berlanjut guys. Bahkan guys, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Palestina Ishak Sir mengatakan bahwa mereka sedang mencari mesin alternatif pencarian yang akan menggantikan Google sama seperti di negara Rusia dan Cina. Dan Ishak ini menilai bahwa tindakan kedua perusahaan tersebut membuat bias pada wilayah kependudukan Palestina. Bahkan ia juga mengatakan Palestina akan membatasi penggunaan Apple dan Google di perusahaan-perusahaan Palestina. Dan gue juga menemukan salah satu artikel di mana artikel tersebut menjelaskan bahwa Donald Trump ini pernah membuat cuitan di sebuah Twitter di mana isi postingannya tersebut merupakan sebuah rencana perdamaian antara negara Palestina dan Israel guys. Di mana postingannya tersebut berisikan sebuah peta dengan caption, "This is what a future state of Palestine can look like with a capital in parts of East Jerusalem." Di mana artinya ini adalah sebuah gambaran
Palestina di masa yang akan datang dengan ibu kota di bagian Yerusalem Timur. Dengan adanya postingan tersebut, para kritikus menilai bahwa Donald Trump ini merupakan sebuah apartheid, di mana apartheid itu adalah sebuah sistem pemisahan ras di Timur Tengah. Dan ternyata Donald Trump ini membuat rencana tersebut tidak mengajak pihak Palestina untuk berkonsultasi. Jadi apa maksudnya dari si Donald Trump tersebut? I don't know. So guys, inti dari topik kali ini bahwa sebuah postingan yang viral kemarin itu tentang tuduhan Google dan Apple telah menghapus label Palestina di peta mereka, bahwa semua itu adalah hoax karena sejak awal Google tidak pernah memasukkan label Palestina di dalam peta mereka, guys. Yang jadi masalahnya itu kenapa mereka tidak memasukkan label Palestina di peta mereka. Itulah yang menjadi masalahnya, guys. Nah, topik berikutnya atau topik kedua, gua bakal ngebahas tentang tak lain tak bukan yaitu Kate Yap. Sebenarnya misteri tentang si Kate Yap ini gak ada habis-habisnya karena di akhir-akhir ini banyak banget teori-teori baru yang membahas tentang si Kate Yap ini. Nah, jadi yang pertama itu, guys, ada sebuah video yang viral di mana video tersebut diduga adalah si Kate Yap, dan mereka mengatakan bahwa si Kate Yap ini membuat channel baru atau YouTube baru setelah ia menghilang dari channel yang si Kate Yap itu. Dan setelah gua lihat dan gua cari tahu, ternyata gua tidak menemukan sama sekali tentang channel barunya si Kate Yap ini. Juga setelah gue melihat video yang beredar itu, gue melihat bahwa wanita yang berada di video itu memang memiliki wajah, setengah wajah itu, dan badan yang agak mirip dengan si Kate Yap ini. Tapi guys, menurut gue video yang beredar itu memiliki kualitas kamera yang sangat buruk. Kalau misalkan disamain dengan kamera-kamera ini zaman sekarang, itu kayaknya gak masuk akal menurut gua, karena kameranya yang di video itu kurang jelas seperti kamera-kamera yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalian paham lah maksud gua. Tapi intinya yaitu gua belum bisa menemukan channel baru dari si Kate Yap ini. Mereka mengatakan Kate Yap membuat channel, tetapi mereka tidak mengatakan apa nama channel dari si Kate Yap ini. So, yang kedua itu datang dari seorang YouTuber, JoyMac420, dimana ia ini sedang membuat vlogger mengendarai motor di area pegunungan, dan tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang gadis yang tengah berjalan sendirian di area pegunungan tersebut, guys. Karena ia takut menghampiri si gadis ini, akhirnya ia menelpon polisi untuk segera datang ke lokasi tersebut. Dan gadis yang tadi itu diduga adalah si Carly Guse. Carly Guse itu adalah seorang gadis yang hilang juga di area pegunungan. Dan ternyata setelah polisi mengkonfirmasi, ternyata dia bukanlah si Carly Guse, guys. BTW Carly Guse itu yang dimirip-miripin sama si Kate Yap. Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya, kalian nonton video yang ini. Nah, dengan adanya kasus itu, si YouTuber akhirnya membuat video klarifikasi di YouTube-nya bahwa gadis tersebut memang bukan si Carly Guse, tetapi hanyalah seorang gadis yang memang udah hilang selama 2 hari bersama sang kekasihnya yang berusia 17 tahun. I think it was 12 a.m. in the morning. He's like, "Hey, the good news, Joey, we found him." And he's like, "It's not the girl that you thought it was. It is not Carly. But you did find some missing teeth." And I was like, "What do you mean?" So actually, he ended up finding a 15-year-old girl and her boyfriend, I believe, was 17 years old. And they've been missing for 2 days. So they ended up running away from home, something like that. I didn't really get into details.
Nah, yang ketiga, ada juga sebuah video yang beredar di mana video gadis yang ada di dalam video tersebut diduga adalah si Ketiap, guys. Mana inti dari sebuah video tersebut, seorang gadis yang berhasil kabur dari sang pacar yang sering melakukan KDRT gitu, guys. Tapi belum ada yang bisa memastikan bahwa gadis tersebut merupakan si Ketiap. Kalau menurut gua pribadi, gadis yang ada di video tersebut sangat berbeda dengan si Ketiap ini. Dari rambutnya juga bisa dibilang sangat berbeda, dan juga kulit dari gadis ini juga sangat berbeda dengan si Ketiap. Entah dari mana, teori dari mana mereka mengatakan bahwa gadis tersebut adalah si Ketiap, padahal jelas-jelas beda banget dengan postur si Ketiap ini. So guys, yang terakhir itu ada sebuah video yang telah dihapus oleh si Ketiap. Jadi video tersebut pernah diupload pada Desember 2019 oleh si Ketiap, dimana video tersebut berisi sebuah eksperimen yang dilakukan oleh si Ketiap ini. Sebuah eksperimen ikan yang dimasukkan permen Mentos dan juga Coca-Cola. Entah apa tujuan dari eksperimen tersebut, tapi menurut gue itu sangat aneh banget. Dan lagi-lagi netizen berspekulasi bahwa si Ketiap ini sengaja membuat video tersebut karena ia ingin menjelaskan kondisinya saat ini sama seperti ikan yang ada di dalam video tersebut, tak berdaya dan juga disiksa gitu, guys. Ya, kesimpulannya intinya keberadaan si Ketiap ini masih simpang siur, gak ada yang tahu. So guys, sampai di situ dulu aja. I hope kalian enjoy. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Please support channel ini agar channel ini terus berkembang. So, sampai jumpa dan terima kasih telah menonton.